Hai teman-teman, dalam video ini kita akan melanjutkan materi elastisitas dan hukum Hooke pada subbab yang ketiga, yaitu susunan pegas. Pembahasan selanjutnya yaitu susunan pegas. Susunan pegas dibedakan menjadi dua, yang pertama susunan seri pegas, dan yang kedua susunan paralel pegas. Beberapa buah pegas dalam susunan pegas, baik secara seri, paralel, maupun gabungan keduanya dapat diganti dengan pegas pengganti. Untuk mengetahui besarnya pegas pengganti, mengetahui perbedaan seri dan paralel pegas, maka kita perlu mempelajari setiap susunan pegas. Yang pertama, kita bahas mengenai susunan seri pegas. Berikut ini merupakan gambar susunan seri pegas. Jadi, dalam susunan seri ini, dua pegas atau lebih saling berkaitan secara langsung. Dalam gambar dibedakan menjadi dua, yaitu gambar A dan gambar B. Pada gambar A menunjukkan dua buah pegas yang masing-masing menciptakan gaya K1 dan K2 yang disusun secara seri dapat digantikan dengan sebuah pegas yang menciptakan gaya K3 yang ditunjukkan pada gambar B. K3 di sini merupakan tetapan pengganti seri pegas yang dapat dituliskan dengan KS. Untuk menentukan besarnya KS atau tetapan pengganti seri pegas ini, maka kita akan melakukan percobaan. Percobaan yang akan kita lakukan menggunakan simulasi Pet Colorado. Dalam percobaan ini, kita akan menentukan prinsip susunan seri pegas dan menentukan persamaan tetapan pengganti seri pegas atau KS. Dan sekarang kita mulai percobaannya. Untuk percobaan susunan pegas, kita pilih sistem. Pada simulasi ini terdapat dua susunan pegas. Ini untuk yang pertama, susunan pertama, ini susunan yang kedua. Sesuai dengan yang ada di PowerPoint, maka untuk simulasi seri pegas kita pilih susunan yang kedua. Di simulasi ini terdapat dua pegas yang saling berkaitan, kemudian juga terdapat 3 kolom. Kolom pertama berisikan gaya yang dikenakan, gaya pegas, perpindahan, dan posisi setimbang. Untuk kolom kedua berisikan gaya yang dikenakan, kolom ketiga berisikan pegas kiri dan pegas kanan. Pada kolom pertama kita centang gaya yang dikenakan, gaya pegas, pilih komponen, kemudian centang perpindahan, posisi setimbang, dan nilai. Untuk kolom ketiga, pegas kiri sebagai kosata pegas 1 dan pegas kanan sebagai kosata pegas 2. Besarnya kosata pegas 1 dan 2 serta gaya yang dikenakan disesuaikan dengan tabel data percobaan. Sekarang kita lihat tabel data percobaannya. Berikut ini tabel data percobaan seri pegas yang terdiri dari 6 kolom. Kolom pertama berisikan gaya yang dikenakan dengan satuan Newton. Kolom kedua berisikan kosata pegas 1 dengan satuan Newton per meter. Kolom ketiga kosata pegas 2 dengan satuan Newton per meter. Kolom keempat pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Kolom kelima kosata pegas seri dengan satuan Newton per meter. Dan kolom keenam kosata pegas yang dihitung dengan persamaan hukum Hooke dengan satuan Newton per meter. Dalam percobaan nanti besarnya gaya yang dikenakan adalah 100 Newton. Kosata pegas 1-nya 400 Newton per meter, dan kosata pegas 2-nya 400 Newton per meter. Dari simulasi percobaan nanti, akan diperoleh pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Kemudian kita hitung kosata pegas seri dan kosata pegas berdasarkan persamaan hukum Hooke. Sekarang kita mulai percobaannya. Dengan gaya yang dikenakan 100 Newton, kosata pegas 1-nya 400, kosata pegas 2-nya 400. Sekarang kita lihat pertambahan panjang pegasnya. Di sini pertambahan panjang pegas sama dengan perpindahan yang disimbolkan dengan panah hijau. Sehingga kita peroleh pertambahan panjang pegasnya 0,500 meter. Kita tuliskan 0,500. Sekarang kita mulai analisisnya untuk memperoleh prinsip dari susunan seri pegas dan persamaan tetapan pengganti seri pegas atau konstanta pegas seri.
Di percobaan yang telah dilakukan tadi, besarnya gaya yang dikenakan adalah 100 Newton. Besar gaya 100 Newton ini juga bekerja pada bekas 1 dan bekas kedua. Bisa kita lihat di tampilan simulasi bahwa besarnya gaya pada bekas 1 dan bekas kedua sama dengan gaya total, yaitu 100 Newton. Sehingga pada prinsip pertama, yaitu mengenai gaya tarik pada seri bekas, diperoleh bahwa F seri atau gaya total seri bekas sama dengan F1 sama dengan F2. Kemudian prinsip yang kedua mengenai pertambahan panjang bekas, yaitu delta X seri atau pertambahan panjang bekas seri sama dengan delta X1 tambah delta X2. Di analisis ini kita akan menggunakan persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X. Sehingga dari persamaan hukum Hooke itu diperoleh delta X sama dengan F per K. Maka dari persamaan delta X seri sama dengan delta X1 tambah delta X2 dapat diperoleh F seri per K seri sama dengan F1 per K1 tambah F2 per K2. Karena besar gayanya sama, maka F bisa kita coret, sehingga kita dapatkan persamaan tetapan pengganti bekas seri, yaitu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Untuk membuktikan persamaan yang kita peroleh tadi, yaitu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2, maka kita akan menghitung tetapan pengganti seri melalui persamaan hukum Hooke dan melalui persamaan yang kita peroleh dan menggunakan data hasil percobaan. Sekarang kita akan menghitung tetapan pengganti seri bekas untuk membuktikan persamaan yang telah kita peroleh, yaitu 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Di sini kita akan menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan pertama, persamaan yang kita peroleh 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Yang akan kita buktikan dengan menggunakan persamaan hukum Hooke. F sama dengan Ks kali delta X. Data yang akan kita gunakan adalah data hasil percobaan yang telah kita peroleh. Kita mulai menghitung tetapan pengganti seri bekas dengan menggunakan persamaan pertama, di mana K1 sama dengan 400 Newton per meter dan K2 juga 400 Newton per meter. Sehingga didapatkan 1 per Ks sama dengan 2 per 400. Dan diperoleh besarnya K seri atau tetapan pengganti seri bekas adalah 200 Newton per meter. Dan sekarang kita lanjutkan untuk menghitung tetapan pengganti seri bekas menggunakan persamaan hukum Hooke, di mana F sama dengan 100 Newton dan delta X sama dengan 0,5 meter. Sehingga diperoleh K seri atau Ks sama dengan 100 per 0,5 sama dengan 200 Newton per meter. Dan terlihat hasil besarnya tetapan pengganti seri bekas dari kedua persamaan tersebut sama, yaitu 200 Newton per meter. Sehingga dapat dinyatakan terbukti. Dan sekarang kita kembali ke pembahasan. Dari hasil analisis percobaan tadi, maka dapat kita jabarkan mengenai prinsip dari susunan seri bekas, yaitu yang pertama, gaya tarik yang dialami tiap bekas sama besar, dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami oleh bekas pengganti. Jadi, semua gaya tarik yang terjadi pada susunan seri bekas ini sama besarnya. Secara matematis dapat dituliskan dengan F seri sama dengan F1 sama dengan F2. Prinsip yang kedua, pertambahan panjang bekas pengganti seri sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap bekas. Jadi, pertambahan panjang tiap-tiap bekas yang dijumlahkan besarnya sama dengan pertambahan panjang bekas pengganti.
yang secara matematis dapat dituliskan dengan theta X seri sama dengan theta X1 tambah theta X2. Dari hasil simulasi tadi juga diperoleh bahwa persamaan untuk memperoleh besarnya tetapan pengganti seri pegas atau Ks yaitu 1/Ks sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam susunan seri pegas, kebalikan tetapan pegas pengganti seri sama dengan total dari kebalikan tiap-tiap tetapan pegas. Secara matematis dapat dituliskan dengan 1/Ks sama dengan sigma 1/Ki sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 tambah seterusnya. Sedangkan untuk persoalan n buah pegas identik atau beberapa pegas dengan besar tetapan pegas yang sama, maka tetapan pegas pengganti seri dapat dihitung dengan Ks sama dengan K per N. Jika terdapat dua pegas yang disusun seri, maka Ks sama dengan kali per jumlah, sama dengan K1 kali K2 per K1 tambah K2. Ks di sini merupakan tetapan pegas pengganti seri, sedangkan K merupakan tetapan setiap pegas, dan N merupakan jumlah banyaknya pegas. Yang kedua yaitu susunan paralel pegas. Berikut ini merupakan gambar susunan paralel pegas. Dalam susunan paralel pegas ini, dua pegas atau lebih dihubungkan oleh gaya yang diberikan. Dalam gambar dibedakan menjadi 3 gambar, yaitu gambar A, gambar B, dan gambar C. Pada gambar A dan B menunjukkan dua buah pegas yang masing-masing tetapan gaya K1 dan K2 yang disusun secara paralel dapat digantikan dengan sebuah pegas yang memiliki tetapan gaya K3 yang ditunjukkan pada gambar C. K3 di sini merupakan tetapan pengganti paralel pegas yang dapat dituliskan dengan Kp. Untuk menentukan besarnya Kp atau tetapan pengganti paralel pegas, maka kita akan melakukan percobaan. Percobaan yang akan kita lakukan menggunakan simulasi PET Colorado. Dalam percobaan nanti, kita akan menentukan prinsip susunan paralel pegas dan menentukan persamaan tetapan pengganti paralel pegas atau Kp. Dan sekarang kita mulai percobaannya. Untuk percobaan paralel pegas, kita pilih susunan yang pertama. Di simulasi ini terdapat dua pegas yang saling berkaitan, kemudian juga terdapat 3 kolom. Untuk kolom pertama, sama seperti pada percobaan seri pegas, tidak ada yang diubah. Kolom kedua juga sama. Kemudian kolom ketiga, pegas atas sebagai kosata pegas 1, pegas bawah sebagai kosata pegas 2. Untuk besarnya kosata pegas 1, kosata pegas 2, dan gaya yang dikenakan disesuaikan dengan tabel data percobaan. Sekarang kita lihat tabel data percobaannya. Berikut ini tabel data percobaan paralel pegas yang terdiri dari 6 kolom. Kolom pertama berisikan gaya yang dikenakan dengan 1 Newton. Kolom kedua kosata pegas 1 dengan 1 Newton per meter. Kolom ketiga kosata pegas 2 dengan 1 Newton per meter. Kolom keempat pertambahan panjang pegas dengan 1 meter. Kolom kelima kosata pegas paralel dengan 1 Newton per meter. Dan kolom keenam kosata pegas yang dihitung dengan persamaan hukum Hooke dengan 1 Newton per meter. Untuk percobaannya, besarnya gaya yang dikenakan 100 Newton, kosata pegas 1-nya 400 Newton per meter, dan kosata pegas 2-nya 400 Newton per meter. Dari percobaan simulasi ini, maka diperoleh pertambahan panjang pegas dengan 1 meter. Kemudian akan dihitung kosata pegas paralel dan kosata pegas dengan menggunakan persamaan hukum Hooke. Sekarang kita mulai percobaannya. Dengan gaya yang dikenakan 100 Newton, kosata pegas 1-nya 400 Newton per meter, kosata pegas 2-nya 400 Newton per meter. Kemudian kita lihat pertambahan panjang pegasnya. Pertambahan panjang pegas sama dia perpindahan. Jadi pertambahan panjang pegasnya 0,125 meter. Kita tuliskan di tabel 0,125 meter. Dari percobaan ini diperoleh pertambahan panjang pegasnya 0,125 meter.
Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, kemudian kita lakukan analisis untuk memperoleh prinsip dari susunan paralel pegas dan persamaan tetapan pengganti paralel pegas atau kosata pegas paralel. Kemudian kita hitung kosata pegas berdasarkan hukum Hooke. Pada simulasi susunan paralel pegas ini, terlihat bahwa pertambahan panjang pegas 1, pertambahan panjang pegas 2, dan pertambahan panjang pegas paralel total besarnya sama, yaitu 0,125 meter. Sehingga untuk prinsip paralel pegas yang pertama didapatkan delta X paralel sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Sedangkan untuk prinsip kedua, yaitu mengenai gaya pada paralel pegas, di simulasi ini digunakan gaya sebesar 100 Newton. Dan terlihat di simulasi bahwa gaya total ini dibagi menjadi dua gaya, yaitu gaya pada pegas 1 sebesar 50 Newton dan gaya pegas 2 sebesar 50 Newton. Jika gaya pegas 1 dan pegas 2 dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan gaya total paralel pegas, yaitu 100 Newton. Sehingga dapat dituliskan pada prinsip yang kedua, yaitu F paralel sama dengan F1 tambah F2. Berdasarkan pada persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X, maka dari persamaan F paralel sama dengan F1 tambah F2 diperoleh K paralel kali delta X paralel sama dengan K1 kali delta X1 tambah K2 kali delta X2. Karena besarnya pertambahan panjang pegas atau delta X itu sama, maka delta X-nya bisa kita coret. Sehingga kita peroleh bahwa persamaan tetapan pengganti paralel pegas adalah K paralel sama dengan K1 tambah K2. Untuk membuktikan persamaan yang kita peroleh tadi, yaitu K paralel sama dengan K1 tambah K2, kita akan menghitung tetapan pengganti paralel pegas melalui persamaan hukum Hooke dan melalui persamaan yang kita peroleh dengan menggunakan data hasil percobaan. Sekarang kita akan menghitung tetapan pengganti paralel pegas untuk membuktikan persamaan yang telah kita peroleh, yaitu K paralel sama dengan K1 tambah K2. Dan kita akan menggunakan dua persamaan. Untuk persamaan pertama, yaitu persamaan yang kita peroleh K paralel sama dengan K1 tambah K2. Yang akan kita buktikan dia menggunakan persamaan hukum Hooke sebagai persamaan kedua. F sama dengan Kp kali delta X. Dan data yang akan kita gunakan adalah data hasil percobaan yang telah kita peroleh. Sekarang kita mulai menghitung tetapan pengganti paralel pegas dengan menggunakan persamaan pertama, di mana K1 bernilai 400 Newton per meter dan K2 juga 400 Newton per meter. Sehingga didapatkan K paralel atau tetapan pengganti paralel pegas sama dengan 800 Newton per meter. Sekarang kita hitung dengan menggunakan persamaan hukum Hooke, di mana F sama dengan 100 Newton dan delta X sama dengan 0,125 meter. Sehingga diperoleh Kp sama dengan 100 per 0,125 sama dengan 800 Newton per meter. Dan terlihat hasil besarnya tetapan pengganti paralel pegas dari kedua persamaan sama, yaitu 800 Newton per meter. Sehingga dapat dinyatakan terbukti. Dan sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Dari hasil analisis percobaan tadi, maka dapat kita jabarkan mengenai prinsip dari susunan paralel pegas, yaitu yang pertama, pertambahan panjang tiap pegas sama besar, dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti. Jadi, semua pertambahan panjang tiap pegas dalam susunan paralel pegas, baik dalam pegas 1, 2, maupun pegas pengganti, besarnya sama. Secara matematis dapat dituliskan dengan
Theta X paralel sama dengan theta X1 sama dengan theta X2. Prinsip yang kedua, gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas F1 dan F2. Jadi, gaya tarik tiap-tiap pegas yang dijumlahkan besarnya sama dengan gaya tarik pada pegas pengganti. Secara matematis dapat dituliskan dengan F paralel atau Fp sama dengan F1 tambah F2. Dari hasil simulasi tadi juga diperoleh bahwa persamaan untuk memperoleh besarnya tetapan pengganti paralel pegas atau Kp yaitu Kp atau K paralel sama dengan K1 tambah K2. Sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam susunan paralel pegas, tetapan pegas pengganti paralel sama dengan total dari tetapan tiap-tiap pegas yang disusun paralel. Yang dapat dituliskan dengan Kp atau tetapan pegas pengganti paralel sama dengan sigma Ki sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Sedangkan untuk N pegas identik, maka tetapan pegas pengganti paralel dapat dihitung dengan Kp atau tetapan pegas pengganti paralel sama dengan N kali K. N di sini merupakan jumlah banyaknya pegas, sedangkan K merupakan besarnya konstanta atau tetapan pegas. Sekarang kita ke contoh soal. Perhatikan gambar susunan pegas berikut ini. Pada gambar tersebut, terdapat 4 pegas yang disusun secara paralel dan seri dengan tetapan pegas K1 60 Nm per meter, K2 40 Nm per meter, K3 20 Nm per meter, dan K4 120 Nm per meter. Hitunglah besarnya tetapan pengganti pegas dari susunan pegas tersebut. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan yang diketahui dari soal, yaitu K1 sama dengan 60 Newton per meter, K2 sama dengan 40 Newton per meter, K3 sama dengan 20 Newton per meter, dan K4 sama dengan 120 Newton per meter. Kemudian ditanyakan yaitu tetapan pengganti pegas dari susunan pegas tersebut atau K pengganti. Dan selanjutnya jawab yang berupa langkah dari penyelesaian yang ditanyakan. Gambar tersebut terdiri dari 2 susunan, yaitu susunan paralel yang terdiri dari pegas dan tetapan pegas K1, K2, dan K3 yang dapat digantikan dengan tetapan pegas pengganti paralel atau Kp. Susunan pegas dengan tetapan pegas Kp dan K4 kemudian membentuk susunan pegas seri yang dapat digantikan dengan tetapan pegas pengganti seri. Dan besarnya tetapan pegas pengganti inilah yang ditanyakan dari soal ini. Sehingga yang pertama kita cari tetapan pengganti paralel atau Kp dari K1, K2, dan K3. Untuk mencari Kp, kita menggunakan rumus Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Kita masukkan nilainya. K1 sama dengan 60 Newton per meter, K2 40 Newton per meter, K3 20 Newton per meter. Sehingga diperoleh Kp sama dengan 120 Newton per meter. Kemudian kita cari tetapan pengganti atau K pengganti dari Kp dan K4. Karena susunannya berbentuk seri, maka K pengganti sama dengan Ks. Dikarenakan besarnya Kp dan K4-nya sama, maka untuk mencari Ks kita bisa menggunakan rumus Ks sama dengan K per N. Kita masukkan nilainya. Ks sama dengan 120 per 2. Sehingga diperoleh Ks sama dengan
60 Newton per meter. Jadi, besarnya tetapan pengganti dari susunan pegas tersebut yaitu 60 Newton per meter.